Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga pada pagi yang Allah muliakan ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah panjangkan umur kita, amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam selalu kita kirimkan kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala dedikasi beliau, perjuangan beliau dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan Islam, dan bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi yang Allah muliakan ini kita akan membahas lanjutan daripada fikih perbandingan mazhab tentang sholat jamaah. Kita ingin tahu tentang apakah sholat jamaah itu wajib, sunnah, fardu kifayah, fardu ain atau apa. Supaya nanti kalau ada orang nggak sholat jamaah itu gimana hukumnya. Sebelum kita ke sana, kita lihat dulu apa sih pengertian daripada jamaah itu sendiri atau sholat jamaah. Nah, di dalam kitab ini dikatakan bahwa al-jama'atu hiya al-irtibatul hasilu baina salatil imam wal ma'mum. Salat jamaah adalah hubungan yang muncul antara ritme salatnya imam dengan makmum. Nah, artinya antara makmum dengan imam berarti harus ada dua orang minimal kan? Ada satu yang menjadi imam, ada yang satu jadi makmum. Yang satu niatnya sebagai imam, yang satu niatnya sebagai makmum. Yang mana si imam ini memimpin dan si makmum itu mengikuti. Berarti yang mengikuti tidak boleh lebih cepat daripada si imam. Nah, berarti itu kalau kita dalam jamaah. Jangan sampai imam belum rukuk kita udah sujud. Kan itu. Nah, ini jadi berarti bukan salat jamaah. Nah, karena salat jamaah itu harus mengikuti ritme imam. Kemudian وقد شرع الإسلام عدة مناسبات ولقاءات اجتماعية بين المسلمين لأداء العبادة في أوقات معلومة. Islam telah mengatur beberapa kesempatan dan pertemuan sosial. Jadi ada fungsinya ternyata sholat jamaah itu. Salah satunya adalah fungsi sosial di antara umat Islam untuk menunaikan ibadah pada waktu-waktu tertentu. Artinya ternyata jamaah itu tidak semua sholat. Nah, jadi jangan nanti semua bentuk sholat dijamahin gitu ya. Misalkan sholat setelah zuhur, misalnya setelah sholat zuhur ada sholat sunnah jamaah juga misalnya, apakah demikian? Atau misalnya 2 rakaat sebelum subuh, apakah kemudian jamaah? Nah, ternyata tidak termasuk sholat. Apa aja sholatnya? Di antaranya
ada shalawatil khams fil yaumi wa lailah. Yang pertama itu adalah ada salat 5 waktu yang dikerjakan sehari semalam. Berarti salat subuh, kemudian salat zuhur, salat asar, maghrib, isya. Nah, ini ada syariatnya, ada hukumnya untuk dilaksanakan secara berjamaah. Ini belum kita ngomongin hukumnya ya. Kemudian apa lagi? Wa minha salatul jumu'ah fil usbu'. Ada juga salat Jumat yang dilaksanakan seminggu sekali. Nah, ya. Kemudian wa minha salatul idaini fis sanati marratan li ahli kulli balad. Dan juga ada salat 2 hari raya setahun 1 kali bagi penduduk setempat. Ya. Kemudian wa minha amun lil biladi kulliha wa huwa al-wuqufu bi Arafah fi sanati marratan wahidah. Dan ada juga salat jamaahnya seluruh dunia, yaitu ketika wukuf di Arafah setahun sekali. Semua orang dari berbagai negara kumpul kemudian melaksanakan jamaah. Untuk apa? Nah, tujuan hikmahnya adalah li'ajli tawassuli wa tawaddudi wa adam taqatu. Semua itu demi terjalinnya silaturahim, kasih sayang dan tidak putus hubungan. Artinya ketika kita melaksanakan sholat jamaah, berarti kita saling bertemu dengan saudara kita. Makanya kalau Nabi itu sholat jamaah, pasti selesai sholat jamaah beliau berbalik badan menghadap kepada para jamaah. Absensi dulu. Cuma belum ada absensi. Abu Hurairah hadir, nggak dicontek gitu. Dilihat sama Nabi. Artinya Nabi semua kenal para sahabat. Ya, mana Umar? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Sakit. Berarti kemudian kita silaturahim melihat Umar yang sedang sakit. Nah, begitu. Ya, itulah kemudian fungsi atau salah satu hikmah daripada sholat jamaah. Ketika ada yang tidak hadir, maka dipertanyakan kenapa tidak hadir. Ya. Kemudian, apakah memang sholat jamaah itu dari syariat atau ada dalilnya? Karena yang namanya berbicara agama harus berbicara dalil. Masyru'iyatul jama'ati wa fadluha wa hikmatuha, yaitu dalil tentang pelaksanaan salat jamaah, kemudian keutamaannya dan hikmahnya apa. Al-jama'atu masyru'atun bil kitabi was sunnah wal ijma'. Salat atau dalil pelaksanaan salat jamaah itu telah disebutkan di dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Nah, berarti ada 3 sumber hukum nih tentang bahwa salat jamaah itu ada syariatnya, ada dasar hukumnya. Ya, apa dasar hukumnya? Yang pertama, ammal kitabu fa qauluhu ta'ala. Adapun daripada Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مَّعَهُمْ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ. Nah, ini dalilnya. Yaitu dalilnya adalah, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Jadi ayat ini ayat perang nih. Jadi ketika perang saja itu amarallahu bil jama'ati fi halatil khawfi athna'al jihad. Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berjamaah dalam keadaan takut di tengah peperangan. Nah, karena perang itu kan takut ya. Takut dalam artian di sini manusiawi maksudnya. Tiba-tiba lagi berdiri kena hantaman panah kan ngeri juga kan kita kan. Itu manusiawi ya. Enggak kemudian misalnya sahabat itu mah kalau udah berani di medan perang enggak ada ketakutan. Ada, takut manusiawi itu ada. Ya. Tapi mereka tidak takut untuk mati. Nah, karena yang namanya orang muslim ketika sudah berangkat menuju medan peperangan, itu yang dicari apa? Kematian. Memang wafat di medan perang kalau kaum muslimin. Makanya sulitnya kaum musyrikin ketika itu untuk menumpas kaum mukminin adalah
niatnya orang mukmin ketika berperang itu mencari mati, bukan berarti kemudian ketika perang nggak ngapa-ngapain gitu ya. Saya mencari mati dah, gitu misalnya kan. Cari mati, udah saya diem aja, tiba-tiba datang pedang potong kepala, nggak begitu juga. Tetap ada melakukan perlawanan. Ya, fafil amni aula. Di dalam posisi takut saja ketika sedang jihad itu ada atau Allah perintahkan untuk berjamaah, maka apalagi ketika terjadinya atau adanya keamanan yang lebih tentram. Kebetulan nih saya dari Aceh ya. Aceh itu kan masa DOM itu kan mondar-mandir pos kamling itu kan jam 8 malam kita udah harus di rumah, nggak boleh keluar-keluar kan. Karena kalau kena interogasi salah jawab kita kena pukul pakai senjata. Ketika itu saja kita masih ada sholat jamaahnya. Itu dalam keadaan kita nggak tenang hidupnya karena memang posisinya pagi dengarnya suara orang mati, nanti siang dengar suara bom, nanti malam tiba-tiba dilemparin mayat ke musola gitu Pak. Kalau kami dulu hidupnya tahun-tahun 2000-an ya, masa-masa DOM, daerah operasi militer kan, darurat operasi militer kami dulu. Walau lam takun matlubah li rakhsin fiha halatul khawfi wa lam yajuz al-ikhlal bi wajibat as-salati min ajliha. Seandainya pun tidak diwajibkan, ya, niscaya akan diberikan keringanan pada saat-saat adanya kekhawatiran karena serangan musuh. Nah, artinya bahwa kalau seandainya nih sholat jamaah itu biasa-biasa saja, misalnya kata Allah, tidak apa-apa, sholat jamaah itu biasa aja dilakukan, ya silahkan, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Tidak mungkin kemudian turun ayat posisinya tentang laksanakanlah sholat jamaah di dalam peperangan, sedang perang. Cuma sholatnya agak berbeda dengan ketika kita sholat biasa. Satu saf nanti sholat dulu, nanti yang satu safnya menjaga keamanan. Nanti ketika satu safnya selesai pertama, berhenti sebentar, megang senjata lagi, yang saf kedua kemudian melakukan sholat. Agak ada caranya sendiri. Artinya tidak serta-merta kemudian sholat jamaah itu ditinggalkan. Harusnya kan bisa aja, ya udah yang fulan udah sholat sendiri dulu di beberapa daerah, di beberapa area misalnya, nggak ada, kumpul kita sama-sama, kemudian semuanya melaksanakan sholat jamaah, ya. Yang langsung dipimpin ketika ada yang turun adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian wa amma sunnah, tadi dalil daripada Quran dan dalil daripada sunnah. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah wa fi riwayatin bi 25 darajah. Dan di dalam hadis sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat kedudukannya daripada salat sendirian. Dan di dalam riwayat yang lain dikatakan bi 25 darajat, 25 derajat. Nah, dalam hadis berarti ada posisinya Nabi itu memberikan satu fadilah tentang bahwa sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Nah, artinya itu dalil daripada sunnah atau daripada hadis. Kemudian yang ketiga, ijma. Apa itu ijma? Ijma itu berarti ketika itu kesepakatan orang-orang yang diakui sebagai ahli ilmu. Berarti di sini sahabat posisinya. Faqad ajma'a as-sahabatu 'ala masyru'iyyatiha ba'da al-hijrah. Kemudian ijma' para ulama, para sahabat telah sepakat untuk mewajibkan sholat berjamaah setelah hijrah. Nah, jadi bahkan ada yang mengatakan bahwa dalam salah satu dalil ijma'nya, para sahabat itu menetapkan wajibnya sholat jamaah setelah hijrah pada satu masjid yang ketika itu sudah dibangun oleh Nabi, ya. Sebagaimana jaa fil Ihya' lil Ghazali an Abi Sulaiman ad-Darani annahu qala
la yufawwitu ahadun salatal jama'ati illa bi dhanbin adznabahu. Tidak ada orang yang meninggalkan salat jamaah kecuali karena sedang melakukan suatu dosa. Artinya tidak mungkin seseorang yang meninggalkan salat jamaah kecuali dia bukan orang yang imannya baik. Kira-kira begitu. Ya, artinya tidak mungkin ketika itu ada orang yang meninggalkan salat jamaah karena sudah menjadi kesepakatan bahwa salat jamaah itu wajib. Dan wajib di sini tidak sampai kemudian kepada wajib yang haram kalau bahasanya di sini ya. Tapi nanti ada yang kemudian pendapat tentang itu. Kemudian qala wa kana as-salaf. Kemudian Imam Ghazali menyampaikan lagi wa kana as-salaf ya'zuna anfusahum 3 ayyamin idza fatatkum at-takbirah, bahwa ulama dulu, orang-orang salaf dulu itu menyesali dirinya 3 hari 3 malam ketika mereka itu fatatkum at-takbirah, mereka ketinggalan takbir pertama dalam salat berjamaah. Jadi orang-orang dulu, Pak, ketinggalan takbir pertama saja itu dia bermuhasabah 3 hari 3 malam, Pak. Ya Allah, kenapa saya tinggal? Ya Allah, kenapa saya bisa lewat takbiratul ihram saya? Ya Allah, ampuni dosa saya. Kira-kira begitu. 3 hari 3 malam, Pak. Kita tiap hari lewat kan begitu, Pak. Nah, bedanya kita begitu. Kalau mereka sekali lewat, kita tiap hari lewat gitu kan. Wa sab'atu ayyamin idza fatathumul jamaah, dan 7 hari 7 malam kalau kemudian terlewat daripada mereka salat jamaah. Jadi sekali kelewat salat jamaahnya, mereka itu bermuhasabah 7 hari 7 malam, Pak. Itu orang dulu. Kalau kita mah tiap hari lewat mah biasa aja, ya kan. Lewatin lagi kan begitu, ya kan. Kalau kita kan berlomba siapa banyak lewat kan. Ya, kira-kira demikian, bahwa pentingnya tentang sholat jamaah ini, ya. Jadi dari semenjak awal Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan risalah Allah itu sudah memang melakukan sholat jamaah, tapi secara sembunyi-sembunyi, ya. Dan ketika itu tidak ditekankan. Penekanan yang paling kuat itu memang setelah hijrah, ya, karena posisi di Mekah tidak mungkin dilaksanakan sholat jamaah itu secara terbuka, karena Nabi aja sholat sendiri aja diganggu, apalagi sholat rame, ya kan. Nabi aja diganggu, apalagi yang lain. Ketahuan sholat di rumah saja, kalau di awal-awal kenabian itu ketahuan orang gitu ya, itu saja kemudian disiksa, apalagi kemudian ketahuan secara terang-terangan. Baik, kemudian kita ingin melihat apa sih kemudian hukumnya, bagaimana kemudian kita menyikapi tentang hukum sholat berjamaah. Nah, ini kita lihat kemudian pendapat para ulama. Hukum salatil jamaati, hukum salat berjamaah. Salatul jamaati imma sunnatun muakkadatun atau fardun. Salat jamaah itu antara sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, ataupun wajib. Ya, jadi hanya 2 nih tentang hukum salat jamaah. Kalau dia bukan sunnah muakkadah, berarti dia wajib. Gak ada yang sunnah tok misalnya, sholat jamaah sunnah biasa aja, ya sunnah gitu ya, gak ada anjurkan biasanya, ya kalau mau silahkan kemudian sholat jamaah, kalau tidak mau ya tidak apa-apa, sholat di rumah misalnya. Tidak, ulama mengambil hukum bahwa sholat jamaah itu sunnah yang sangat dianjurkan. Di atas level itu adalah sampai hukum kepada wajib, ya. Yang pendapat pertama, faqala al-Hanafiyyah wal Malikiyah. Pendapat yang pertama, pendapat Hanafi dan Maliki. Al-jama'atu fil fara'idhi ghairal jumu'ati sunnatun muakkadah.
Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat salat jamaah untuk salat fardu selain salat Jumat adalah sunnah muakkadah. Bagi siapa? Lirrijalil aqilin al-qadirin 'alaiha min ghairi haraj. Bagi laki-laki yang berakal, berarti kalau tidak salat jamaah berarti ya kurang berakal kan begitu. Bagi laki-laki yang berakal kemudian mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah tanpa ada kesulitan, ya kita Malaysia itu sunnah muakkadah bagi mereka. Tapi kalau ada orang yang sakit, orang yang cacat, orang yang buta, bahkan orang yang sudah tua renta, tapi dia berusaha sholat jamaah, nah itu pahalanya nggak bisa lagi dihitung, Pak. Kita aja nih, kita yang sehat walafiat, tidak ada kecacatan sama sekali, ya, yang tahu arah jalan, gitu ya. Nah itu sunnah muakkadah. Apalagi orang yang tidak sempurna seperti kita biasanya. Berarti pahalanya lebih daripada itu. Kalau tadi misalnya Rasulullah mengatakan bahwa bi khamsin atau bisa pengen 25 atau 27, mungkin kalau orang yang tidak sehat seperti kita, lebih dari itu dia bisa mendapatkan pahalanya. Ya. Nah, apa kemudian fungsinya? Wa kaunuha sunnatun li'anna zahir al-hadits as-sabiq salatul jama'ati tufaddilu salatul fardhi bi 25 darajah. Nah, kenapa kemudian ini sunnah? Sebagaimana yang kita lihat hadis teks tadi bahwa salat jamaah itu lebih utama 25 atau 27 derajatnya daripada salat sendiri. Jadi kenapa kemudian Imam Hanafi dan Imam Maliki mengambil hukum bahwa salat jamaah itu sunnah muakkadah sebagaimana hadis yang di awal kita baca, ya, salatul jamaati afdal, ya, tidak ada di situ misalnya salatul jamaati wajibatun misalnya, ya, tapi salat jamaah itu lebih baik, ya, kata-kata lebih baik itu tidak ada kemudian di situ posisinya perintah, tapi anjuran, ya, atau semangat fadilah yang diberikan Rasulullah bagi orang-orang yang melaksanakan salat jamaah itu lebih baik daripada salat sendiri. Maka kemudian yadullu ala anna as-salata fil jama'ati min jinsil mandhubi ilaih. Ini menunjukkan bahwa salat jamaah itu hanya untuk orang-orang yang disunnahkan untuk melakukannya. Ya, berarti bagi perempuan ya tidak sunnah sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau melakukan boleh, ya. Misalnya buat ibu-ibu nih mau salat jamaah di masjid boleh, tapi tidak dianjurkan, gitu ya. Misalnya anak-anak boleh, tapi tidak dianjurkan. Bagi budak boleh, tapi tidak dianjurkan. Ya, misalnya budak nih, tapi dia harus minta izin dulu sama tuannya. Kalau dulu ya, kalau sekarang udah gak ada budak lagi. Pak Tuan, izin, saya mau sholat jamaah dulu. Oh ya, itu dia wajib izin, Pak. Nggak boleh dia tiba-tiba, oh ini udah Allahu Akbar, udah azan, saya mau langsung melaksanakan perintah Allah. Nggak boleh, Pak. Kalau dia muslim posisi menjadi budak, itu wajib minta izin ke tuannya, walaupun tuannya itu bukan muslim. Wajib minta izinnya. Kalau nggak berdosa, karena dia barang posisinya. Kan budak itu kan barang, dia diperjualbelikan. Nah, kayak misalnya di pasar-pasar itu, Pak, dia ada katalognya, ada etalasenya. Sekian, spesifikasinya kuat, mampu membawa beban 50 kilo sekali jalan. Nah, gitu, Pak. Nah, kalau laki-laki. Kalau perempuan mampu membersihkan rumah dalam 1 jam berapa? Misalnya luas rumah 500 meter bersih. Nah, ada spesifikasinya. Harganya sekian, kalau sewa sekian, gitu. Ya, ada harganya diperjualbelikan. Jadi ada toko budak. Nah, kalau sekarang udah nggak ada lagi. Kemudian wa ka'annaha kamalun zaidun 'ala shalatin wajibah. Dengan begitu seakan-akan Rasulullah itu ingin mengatakan bahwa sholat jamaah itu adalah tambahan untuk sholat wajib. Jadi dia kayak seperti tambahan untuk sholat wajib. Jadi kalau misalnya kita sholat wajibnya kurang khusyuk,
yang harusnya pahalanya 100%, kan pahalanya katakanlah 70-80. Ketika kita sholat berjamaah, maka yang tadi kurang ditutupi dengan sholat jamaah menjadi sempurna. Ya kan nggak ada kita yang yakin kalau ditanya, mana Pak tadi sholatnya khusyuk nggak Pak? Kan nggak ada yakin kita menjawab iya khusyuk 100%, kan nggak ada. Nah, beda kalau sholatnya para sahabat dulu kan. Kalau sholatnya para sahabat itu kayak Umar misalnya, ketika beliau jadi imam, kemudian beliau ditusuk dibunuh, beliau masih bisa menahan tuh, masih bisa menahan sampai selesai sholat. Nah, kalau kita kan banyak video beredar yang sekali tusuk, bukan hanya tusuk, sekali pukul udah bisa kan gitu kan, langsung bubar gitu. Kalau dulu enggak. Ya, bahkan ketika kemudian Umar dibunuh, para sahabat masih diem tuh, masih diem lanjutin sholat sampai selesai. Ya, karena bagi mereka memang nikmat. Makanya Rasulullah itu ketika ketemu Bilal sebelum azan selalu mengatakan, arihna bis salati ya Bilal, ya Bilal, istirahatkanlah kami dalam sholat. Jadi kayak Rasulullah itu atau para sahabat, waktu istirahat paling enak itu adalah waktu sholat. Ya, nah, karena di luar itu ya kerja lagi, perang lagi, mengatur pemerintahan lagi, ketemu anak istri lagi, dengan kesibukan dunia lagi kan. Tapi begitu masuk sholat, kita hanya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Curhat apa aja, kira-kira begitulah bahasanya. Ngomong apa aja sama Allah. Makanya Nabi kita itu sanggup beliau itu sholat dari tengah malam sampai menjelang subuh. Ketika ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, kamu itu Nabi, kamu itu Rasul yang paling disayang sama Allah, makhluk di dunia yang paling disayang sama Allah ya kamu Muhammad. Tapi kenapa kok kamu sholatnya ambil begitu gitu kan? Afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak menjadi hamba yang banyak bersyukur ketika Allah sudah sayang terhadap diriku? Kalau kita kan, tidak apa-apa, udah ada stempelnya, kan ya, biasa aja, udah ada stempel. Nah, kalau Nabi makin ada stempel, makin semangat. Kemudian, ada pun kesempurnaan yang dimaksud adalah bonus dari pahala. Jadi kesempurnaan yang tadi, bahwa sholat jamaah itu lebih baik, itu bonus pahalanya. Jadi yang tadinya kita cuma dapat pahalanya sholat toh, tapi ketika kemudian kita melaksanakannya dalam berjamaah, maka kita mendapatkan bonus untuk kesempurnaan sholat kita. Wa yu'akkiduhu ma ruwiya min hadits akhar al-jama'atu min sunanil huda la yatakhallafu anha illa munafiq. Salat jamaah itu termasuk sunnah para nabi. Nah, jadi berarti sunnah para nabi, posisi salat jamaah itu bukan hanya pada masa atau pada waktu Nabi Muhammad diutus, tidak. Dari sebelumnya itu salat yang dilaksanakan sudah memang dilaksanakan secara berjamaah. Nabi Isa dengan umatnya ada salat jamaahnya, Nabi Musa dengan umatnya ada salat jamaahnya, dan nabi-nabi yang lain. Orang yang sengaja meninggalkannya hanyalah orang-orang munafik saja. Nah, artinya Rasulullah ingin mengatakan, jadi kalau misalnya yang meninggalkan sholat jamaah ini, tidaklah dia tinggalkan kecuali dia orang munafik atau ada sifat nifaq dalam hatinya. Nah, karena berat Pak, sholat jamaah itu kan berat Pak. Karena kalau gampang Pak, penuh musola kan begitu, penuh masjid kan, malah nggak muat kan begitu. Sholat subuh misalnya kayak sholat Jumat, kapan? Ya kita doa aja kan, kalau sekarang kan kapan kita doa? Sulit, karena emang nggak gampang sholat jamaah, karena udah dibilang 25 sampai 27 pahalanya, tapi masih ada juga tidak sholat jamaah. Jangankan sholat jamaah, sholatnya pun di akhir waktu kan begitu. Bentar lagi, baru azan, bentar lagi qomat, baru qomat. Selesai qomat, belum takbir imamnya. Udah takbir imam, belum rakaat pertama. Udah rakaat pertama, belum rakaat kedua, belum selesai. Kan begitu kita. Sama kayak alarm HP. Kita alarmin misalkan jam 3, masih jam 3 kan begitu. Padahal kita udah niat tuh dari malam. Jam 3 kita bangun sholat tahajud kan. Baru jam 3. Tidurlah sebentar, setengah jam lagi bangun lagi, masih setengah 4. Bangun lagi, udah jam 4. Ntar subuhnya masih setengah jam lagi kan gitu. Begitu nanti subuh, Allahu Akbar, saya lupa sholat tahajud, ya Allah. Alarmnya udah hidup dari semalam, tapi mati duluan karena tadi kan setan itu nggak pernah diem Pak.
Dia lanjut terus kerjanya 24 jam. Kita aja yang banyak tidurnya. Sebelum kita bangun, dia udah bangun duluan. Karena dia alarmnya lebih kuat, Pak. Dia visinya tinggi dia. Visinya apa? Memasukkan anak Adam ke dalam neraka bersama mereka. Nah, itu memang iblis kan begitu dia. Pokoknya dia nggak mau sendirian, maunya jamaah juga dia. Jamaah masuk nerakanya manusia. Itu udah janji dia sama Tuhan. Pokoknya Tuhan, nah dia tentang Tuhan. Pokoknya Tuhan, apapun ceritanya, itu anak-anak Adam saya goda dari depan, dari belakang, samping, kiri, kanan. Saya lanjutkan Tuhan. Gak pernah saya tidur. Pokoknya ndak nyenyak dia hidupnya di dunia. وهذا الرأي ليسره أولى من غيره خصوصا في وقتنا الحاضر حيث ازدحمت الأشغال والارتباط بمواعيد عمل معينة. Dan pendapat ini, itu pendapat Imam Malik dengan Imam Hanafi, sekiranya lebih tepat. Ini yang dikatakan penulis ya, lebih tepat. Apalagi diterapkan pada masa modern seperti sekarang ini. Jadi maksudnya sunnah muakkadah ya. Sunnah muakkadah ini berarti ya dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya. Kenapa demikian? Haitsus dahaman, terlebih seperti sekarang ini di mana kesibukan terus menumpuk dan teringkat. Nah, kan kalau sekarang misalnya ini kita pulang kantor aja dari Jakarta misalnya kan, tol Cibubur di depan itu full kan, macet. Tidak sempat kita sholat jamaah misalnya, maka kita boleh mengambil hukum sunnah muakkadah ya, karena nanti ada yang mengatakan fardu ain, Pak, wajib sholat jamaah itu ya. Kemudian fa in tayassara li wahidil musyarakah fil jamaah wajib. Nah, tapi di sini ada penekanan wajib tahqiqan li sya'iril Islam. Tapi bila seseorang yang masih tetap bisa melakukan salat jamaah, mudah bagi dia, tidak ada kesibukan ya, tidak ada kesibukan, maka bagi dia itu wajib. Misalnya nih, nggak ada kendala bagi kita, rumah di samping masjid, musola di samping kita, samping rumah kita misalnya, rumah kita cuma hanya melangkah buka pintu masjid misalnya, itu wajib, nggak boleh ditinggalkan sholat jamaah. Ya, untuk apa? Li sya'airil Islam, untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Ini enggak, ini udah di samping rumahnya masjid, malah kemudian ditutup biar kedap, nggak kedengaran suara azan kan begitu. Alah azan lagi, alah jamaah lagi kan begitu. Alah, kok rajin lagi itu muazzinnya ya kan begitu. Alah ya Allah, udah subuh lagi kan begitu kan. Emang begitu Pak godaannya. Enggak, tapi kalau kita bahagia, alhamdulillah sholat jamaah lagi, ketemu saudara lagi, alhamdulillah ketemu lagi si fulan yang tadi, alhamdulillah ketemu saudara baru, alhamdulillah bisa ngobrol yang penting di masjid kan begitu ya. Makanya Nabi itu perihal sholat jamaah itu tegas beliau dan selalu bertanya kan. Kalau sholat jamaah di Madinah, imam itu pasti Nabi. Kalau Nabi ada pasti imamnya Nabi, gak ada yang lain, ya kan? Langsung balik itu, mana si fulan, mana si fulan? Oh udah ada, ayo kita bareng-bareng ke rumahnya. Kalau kita nggak, mana si fulan? Memang ada sholat jamaah selalu dia Pak, misalnya kan? Kalau masa Nabi nggak begitu. Mana? Lagi kurang sehat dia Nabi. Semua bareng-bareng ke rumah, jenguk, ya kan? Kenapa? Lagi kurang sehat, kita doakan. Begitu saudara. Wa qala asy-Syafi'iyyah fil ashah al-mansus. Dan adapun mazhab Syafi'i dalam pendapat yang paling kuat, al-jama'atu fardhu kifayatin. Salat jamaah itu adalah fardu kifayah. Lihat. Kalau kita mengambil pendapat Syafi'i, salat jamaah itu fardu kifayah. Misalnya kita katakan di sini RT berapa Pak Ketua? RT 6. RT 6 ini ada berapa musola atau masjid? Satu doang. Satu nih misalnya di sini. Berarti kalau RT 6 katakanlah di sini tidak melaksanakan sholat jamaah, berarti semua orang itu berdosa.
Tapi kalau ada misalnya imam sama makmum gitu berdua sholat jamaah, yang lain udah cukup gitu misalnya, wah enak juga gitu kan, wah imam aja sama makmum 2 orang gitu kan, yang lain gugur misalnya fardunya. Ya memang begitu kalau pendapat Imam Syafi'i, fardu kifayah. Yang penting ada yang melaksanakan. Ya, untuk siapa? Lirijalin ahrarin muqimina la'urata fi ada'i maktubah bihaitsu yadhharu syi'aru ay syi'arul jama'ati bi iqamatiha. Salat jamaah itu fardu kifayah bagi kaum laki-laki yang merdeka yang bermukim, tidak mereka yang hanya pergi sebentar misalnya musafir, itu enggak terkena bagi mereka fardu, ya. Atau misalnya yang melaksanakannya orang musafir misalnya di masjid itu salat jamaah, itu juga sama, tidak kemudian menggugurkan penduduk setempat untuk fardu kifayahnya, tidak menggugurkan kalau yang melaksanakan salat jamaah itu adalah musafir. Ya. Kemudian dalam melaksanakan salat-salat wajib, karena dengan melakukan salat berjamaah itu berarti mereka kaum laki-laki telah melaksanakan atau telah menyebarkan simbol-simbol atau syiar-syiar keagamaan di negeri mereka, baik itu kecil maupun besar. Baik itu misalnya di pemukiman kecil atau pemukiman besar, maka kalau ada yang melaksanakan satu jamaah salat wajib, maka yang lain itu sudah tidak lagi wajib. Nah, jadi berarti kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa salat jamaah fardu kifayah sama kayak salat di hari raya, itu juga fardu. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ya, wajib dilaksanakan oleh beberapa orang, kemudian yang lain gugur dosanya. Atau kemudian sholat jenazah fardu kifayah, hanya beberapa orang, kalau sudah dilaksanakan maka yang lain gugur. Ya, berarti satu tingkat di atas sunnah muakkadah. Ya, fa in imtana'u kulluhum min iqamatiha qutilu ay qatalahumul imam aw naibuhu duna ahadin nas. Lihat Pak, apa hukumannya nih? Kalau seandainya semua orang tidak melaksanakan sholat jamaah, nggak ada satupun nih yang mau sholat jamaah di kampung itu misalnya, qutilu, diperangi, Pak. Ini hukumnya dalam mazhab Syafi'i. Berarti misalnya katakanlah kita khilafah gitu ya, khilafah nih, perintah daripada khilafah, keluar SK, wahai tentara atau pasukan daerah A, tolong basmi kampung A. Kenapa? Karena kampung A tidak melaksanakan sholat jamaah, habiskan. Ya, kira begitu. Yang pertama tentu dakwah dulu, ya kan, stepnya dakwah dulu. Ayo kita sholat jamaah karena perintah Nabi, perintah Rasulullah, perintah Allah juga. Kita wajib sholat jamaah. Kaumnya menolak, apa itu sholat jamaah? Kamu aja yang sholat ke sini, kami duduk di rumah misalnya. Lapor komandan misalnya, komandan lapor, kenapa? Sudah didakwahi beberapa hari ini jamaah. Maka kemudian diselesaikan dengan hukum Islam. Ya, wala yata'akkadu nadbu lin-nisa'i ta'akkadu lirijali fil asah. Dan bagi yang perempuan atau anak-anak itu tidak dianjurkan sebagaimana dianjurkan bagi laki-laki. Jadi kalau bagi anak-anak atau misalnya perempuan itu tidak dianjurkan untuk sholat jamaah di masjid ataupun di musola. Sebenarnya di masa Nabi itu ada musola, tapi nggak disebut musola, tetapi disebutnya masjid. Makanya sama nih kayak kita sebenarnya, ini boleh kita sholat di masjid, boleh, karena masjid itu kan tempat sujud sebenarnya. Cuma bedanya tidak dilaksanakan sholat Jumat, itu aja bedanya. Sama di masa Nabi juga begitu. Jadi ketika hari Jumat semua jamaah itu kumpul di Masjid Nabawi. Ya, masjid-masjid yang ada di perkampungan mereka, kalau kita di RT lah bahasanya ya, itu ada juga jamaahnya, salat melaksanakan. Tapi ketika hari Jumat semuanya kumpul, yang tadinya masjid-masjid kecil atau sebelum kita musola sekarang ini di Indonesia, itu untuk salat jamaah biasa.
jamaah 5 waktu. Makanya dia ada distriknya, ada imam-imamnya. Ibnu Mas'ud imamnya di musola A, nanti Ibnu Abbas imamnya di musola B atau di kaumnya sendiri. Nanti begitu hari Jumat semuanya kita kumpul di Masjid Nabawi. Bidalilin qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min thalathatin fi qaryatin wala badu la tuqamu fihi al-jama'ati illa istahwadha alaihim syaitan. Maka tidak ada 3 orang yang tinggal di sebuah kampung atau desa kemudian tidak dilaksanakan salat berjamaah di sana kecuali setan telah menguasai mereka. Nah, artinya kalau ada satu kampung yang kemudian tidak dilaksanakan salat jamaah, berarti kampung itu bermasalah. Ya, fa'alaika bil jama'ati fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyati. Kenapa? Selalu melaksanakan salat jamaah karena serigala hanya memangsa seekor domba yang berada di paling belakang. Apa artinya? Bahwa dengan kita salat jamaah kita semakin kuat. Dengan salat jamaah kita semakin kuat persaudaraannya. Semakin sering ketemu dengan saudara kita, semakin tahu kebutuhannya, semakin bisa saling perhatian dengan sesama saudara kita. Itu fungsi salat jamaah. Kemudian yang terakhir, ya, berarti tadi sudah Maliki dengan Hanafi sama, sunnah muakkad. Kemudian Imam Syafi'i beda sendiri, fardu kifayah. Yang ketiga, ini yang paling berat. Wa qala al-hanabilatu al-jama'atu wajibatun wujubu ainin. Sedangkan mazhab Hambali mengatakan bahwa sholat berjamaah itu wajib di atas setiap individu. Jadi sholat zuhur itu wajib umumnya bagi setiap kita dilaksanakannya di masjid secara berjamaah, ya, atau wajib dilakukan secara berjamaah. Kalau lewat nih misalnya, maka cari kawan sholatnya harus jamaah. Makanya kan sering kan, wah mantap ya di Saudi itu ya, begitu Allahu Akbar langsung tutup toko kan begitu kan, karena wajib bagi mereka sholat jamaah itu. Langsung tutup toko, bahkan tutup toko langsung gelar sejadah di depan tokonya kan, kalau misalkan di Masjidil Haram itu kan langsung gelar sejadah karena wajib. Wajibnya bukan kifayah, tapi wajibnya wajib ain, wajib bagi setiap orang, ya. Kenapa demikian? Dalilnya apa? Kok bisa-bisa aja nih Imam Hambali mengatakan kemudian bahwa ini wajib? Dalilnya tadi ayat yang kita baca, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Maka ketika kamu berada di tengah-tengah mereka wahai Muhammad, lalu engkau hendak melaksanakan salatlah bersama mereka. Artinya lagi kejadian perang aja, Nabi mau salat enggak boleh salat sendiri. Ajak sahabat yang ada salat sama-sama. Ada perintah di situ. Fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifah. Ada perintah di situ. Laksanakan salat, tidak boleh sendirian, ajak yang lainnya. Wa yu'akkidu qawluhu ta'ala, dan juga dikuatkan dengan firman Allah yang lain, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Perintah di situ posisinya. Artinya rukuk itu enggak sendirian, tapi bersama yang lain. Artinya jamaah. Ya, enggak ada misalnya warka nafsaka dan rukuklah oleh diri kamu sendiri, enggak ada ayatnya. Tapi ayatnya rukuklah oleh kalian bersama orang-orang yang rukuk rame-rame. Dan juga wa haditsu Abi Hurairah, dan juga hadis daripada Abi Hurairah, afqalu salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Artinya yang memisahkan antara orang munafik dengan orang yang beriman adalah salat isya dan salat fajar berjamaah. Kan kalau munafik itu kan sebenarnya kafir dia. Azharal iman wa abtanal kufra, dia menampakkan keimanannya tapi menutup kekafirannya. Ya kan? Kalau misalnya di sana orang-orang yang beriman, ya
sama kalian. Tapi kalau dia balik ke kampungnya, balik sama kawan-kawannya, innama nahnu mustahzi'un. Kami sama si iman-iman itu kami enggak ngolok-ngolok, jangan bilang iman ya kami iman lah kami, gitu ya. Kemudian juga hadis Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadi laqad hamantu an amura bihatabin liyahtatuba ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. Ini udah masyhur hadisnya, sering kita dengar. Mungkin kita nggak sering dengar bacaan hadisnya, tapi artinya udah sering kita dengar. Demi jiwaku yang berada di tangannya, aku ingin sekali memerintahkan para tukang kayu untuk mengumpulkan kayu bakar sampai banyak. Kayu bakarnya banyak, kumpulin. Lalu memerintahkannya dilaksanakannya salat dan dikumandangkan azan. Setelah itu, aku akan memerintahkan kepada seseorang untuk mengimami orang-orang. Lalu aku memeriksa kepada orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah agar aku bisa bakar rumah-rumah mereka. Nah, artinya di situ ada penekanan bahwa yang tidak salat jamaah saya bakar rumahnya. Artinya wajib salat jamaah. Nah, ini kemudian diambil dalil oleh Imam Hambali bahwa salat jamaah itu wajib secara fardhu ain. Hadis apa lagi? Wa haditsul a'mal masyhur wa huwa anna rajulan a'ma qala ya Rasulullah laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له. Dan juga hadis orang yang buta, pertanyaan si buta yang cukup masyhur hadisnya. Apa hadisnya? Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang buta. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak ada satupun yang membantu saya untuk saya bisa ke masjid karena saya buta. Kemudian dia meminta kepada Nabi untuk diringankan, untuk dia tidak sholat jamaah di masjid dan dia sholat di rumahnya. Farakhasalahu, maka kemudian Nabi memberikan rukhsah tersebut, memberikan keringanan tersebut. Tapi falamma walla da'ah, maka ketika dia berbalik mau pulang, dipanggil sama Nabi, ya fulan, hal tasma'un nida, wahai fulan, apakah kamu mendengarkan azan? Cuma dengar apa? Dengar azan. Faqala na'am, maka kemudian dia berkata, iya wahai Rasulullah, saya mendengar azan. Faqala fa'ajib, maka kemudian fa'ajib, laksanakan, wajib bagi kamu untuk sholat jamaah. Yang buta aja Pak, itu tidak ada keringanan untuk kemudian dia tidak sholat jamaah, apalagi yang kita sehat walafiat. Ada lagi hadisnya, wa hadits Ibnu Mas'ud as-sabiq, laqad ra'aitana wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Ya, sebagaimana kemudian ada hadis daripada Ibnu Mas'ud, kami telah melihat orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah itu hanyalah orang-orang yang munafik yang diketahui kemunafikannya. Bahwa orang-orang yang meninggalkan salat jamaah tidaklah mereka kecuali adalah orang-orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya, yang sudah jelas bahwa dia kafir sebenarnya. Walaupun tidak boleh dikatakan ketika itu kamu kafir. Kenapa? Karena kamu sudah diketahui sebagai munafik. Enggak. Karena selama dia masih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, baik itu diimani oleh hatinya atau tidak, tetap dia kategorinya muslim. Ya. Sebagaimana juga satu lagi hadisnya, wa hadits Jabir wa Abi Hurairah, la salata li jaril masjid illa fil masjid, tidak boleh bagi tetangga masjid untuk melakukan salat kecuali di masjid. Jadi kayak misalnya rumah yang di sampingnya memang masjid, depannya masjid, belakangnya masjid, itu wajib melaksanakan salat jamaahnya di masjid. Nah, berarti kita ambil kesimpulan. Yang pertama kita akui bahwa salat jamaah itu adalah salah satu syariat yang Allah turunkan kepada kita. Ya, caranya ada di Nabi kita. Yang kedua, salat jamaah ini hanya ada dua pendapat. Yang
Yang pertama, kalau dia nggak sunnah muakkadah ataupun dia wajib hukumnya. Kemudian diturunkan lagi yang ketiga, ada 3 pendapat tentang apakah itu sunnah muakkadah saja, atau dia fardu kifayah saja, atau dia fardu ain. Maka kemudian Imam Malik dan Imam Hanafi mengambil pendapat bahwa salat jamaah itu sunnah muakkadah, ya, boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi bagi yang memiliki keluasan waktu, maka itu wajib bagi dia melakukannya, bukan lagi sunnah muakkadah, karena memang ada waktunya, ya. Nah, misalnya orang-orang yang tadi bepergian, pulang kantor, macet dan seterusnya, maka itu masih kemudian diberi keringanan bahwa itu hanya sunnah muakkadah saja. Yang kedua, fardu kifayah, yaitu pendapat Imam Syafi'i. Fardu kifayah berarti dalam satu desa, satu kampung wajib ada yang melaksanakan sholat jamaah. Maka kalau tidak ada yang melaksanakan sholat jamaah, maka satu kampungnya berdosa. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang paling berat, yaitu pendapat Imam Hambali, bahwa sholat jamaah itu fardu ain, wajib bagi setiap pribadi yang laki-laki, mampu, berakal, merdeka, tidak ada halangan apapun, ya, itu wajib. Wajib melaksanakan sholat jamaah, ya. Walaupun di sini nggak dikatakan sholat jamaahnya wajib di masjid, gitu ya. Tapi sholat jamaahnya wajib secara fardu ain. Misalnya lewat di jamaahnya, maka ajak yang lain sholat jamaah. Makanya kalau kita lihat di Saudi itu, begitu Allahu Akbar, langsung semuanya tutup toko, kan? Kan kita sering, wah, di Saudi itu masya Allah, ya kan? Begitu azan orang langsung tutup toko. Ya memang karena itu wajib bagi dia sholat jamaah. Karena dia kalau tidak sholat jamaah, dosa hukumnya bagi dia, ya. Kecuali ada kemudaratan. Kalau ada kemudaratan kan dengan lain cerita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa menambah khazanah kita. Mana yang paling kuat, Ustaz? Silahkan kemudian ambil sendiri mana paling kuat. Karena nanti kalau saya mengatakan paling kuat, nggak objektif juga, seolah-olah nanti saya yang paling menguatkan, kan begitu. Bahwa ini pengetahuan, silahkan diambil mana yang kemudian dirasa cocok bagi setiap diri kita. Artinya kita tahu, oh, sekarang ini kalau ada sifulan A tentang sholat jamaah, kita paham, oh ternyata dalilnya demikian. Oh, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, makanya dia sholat jamaah biasa-biasa aja. Kadang ada, kadang enggak. Berarti dia mengambil pendapat misalnya Imam Hanafi dan Imam Maliki. Jangan dijudge, memang itulah dia. Oh, enggak sholat jamaah, munafik emang dia itu, munafik memang. Udah enggak usah lagi di dakwah itu, udah munafik itu. Udahlah, hatinya udah kotor, udah busuk, enggak begitu juga. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua Allah berikan kemudahan untuk kemudian kita bisa sholat berjamaah setiap harinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan bagi ada yang ingin bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sampaikan Umar lagi sholat di tusuk lidah ya. Nah itu namanya, maksudnya darah yang keluar itu kan itu jadi hukumnya nggak batal, itu najis apa? Oh gitu, siap. Mau jauh juga gitu ya. Oke, siap. Soalnya kalau misalnya kita lagi kurban kan kena darah hewan, kan perlu dibersihin apa enggak seperti itu. Baik. Nah, ada pertanyaan bahwa gimana hukumnya ketika kemudian Umar ketika sholat itu ditusuk darahnya keluar, gitu ya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita pahami, darah yang keluar itu, yang pertama tidak dari darah kita sendiri. Artinya misalnya darah sapi yang tadi muncrat ke baju itu najis, karena posisinya tadi darahnya darah yang lain. Nah, sedangkan yang tadi cerita Umar itu kan posisinya lagi sholat nih, lagi sholat, dan tidak diceritakan kemudian darahnya sampai muncul keluar kemudian terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak juga bisa juga kan Umar begitu. Karena kemudian kenapa? Apakah kemudian batal sholatnya ketika atau boleh nggak melanjutkan sholat
Nah, posisi darah kita ini darah sendiri, bukan darah dari yang lain. Nah, berarti darah kita sendiri posisinya ketika keluar dari tubuh kita ini, kita masih hidup kan? Ketika keluar, kalau sedikit misalnya, sedikit saja, itu tidak membatalkan sholat. Kalau kemudian pun banyak, katakanlah misalnya banyak, berapa banyak ya? Ya sebanyak misalnya apa namanya, seember lah, rasanya begitulah, banyak gitu, seember gitu ya. Misalnya ini, kalau kemudian bagi kita yang melaksanakan sholat silahkan lanjut, karena itu boleh-boleh saja, tidak masalah. Tapi yang tidak boleh darah yang tadi kita ini muncrat ke lantai, kemudian ada yang sholat lagi, kemudian ketimpas airnya, nggak boleh, karena itu posisinya sudah najis kalau dari tubuh kita. Tapi kalau kita nih yang kena, katakanlah misalnya ada tiba-tiba jatuh kaca, kena sebet, keluar darah, apakah najis? Enggak, kita lanjut aja sholatnya, nggak apa-apa. Yang enggak boleh itu tiba-tiba ada darah bangkai yang jatuh dari atap, kena baju kita, tahu bahwa itu darah yang keluar dari bangkai, itu sudah najis, maka itu tidak boleh lanjut sholat, batal sholatnya. Tapi kalau darah kita sendiri keluar gitu ya, nggak kita menceritakan yang lain, tidak masalah, darah kita. Nah, yang nggak boleh darah kita jatuh ke lantai, kemudian kena orang lain, itu yang jadi najis. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain ada? Silahkan. Silahkan. Tadi dibilang untuk wanita itu tidak dianjurkan. Ya. Kalau misalnya emang tidak dianjurkan dan sholat di rumah itu memang lebih afdol gitu. Tapi kalau pas umroh, tapi mesti sholat kan di Haram atau Masjid Nabawi. Dan si wanita nggak sholat di hotelnya. Latar belakangnya apa? Wanita itu mesti sholat di rumah. Oh ya, baik. Nah, jadi wanita itu pada dasarnya kan dia pemalu sebenarnya. Tidak ada misalnya kita lihat wanita yang dakwah di mimbar kan begitu kan, gak ada misalkan ayyuhal mu'minun misalnya, wahai orang yang beriman, kan gak ada daiyah, kan gak ada sebenarnya. Kemudian yang menjadi seorang speaker, pembicara yang hebat misalnya, untuk kemudian mengajak orang-orang ke satu arah tujuan. Makanya pemimpin itu, Rasulullah itu mensyaratkan laki-laki kan gak ada perempuan. Laki-laki boleh mengimami perempuan, tapi perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Nah, berikut juga tentang sholat jamaah. Sholat jamaah itu bagi ibu-ibu sebenarnya, atau bagi perempuan, dia sebenarnya menjaga dirinya itu di rumah. Dia bermuhasabah dengan Allah. Nah, bagaimana kemudian dengan Masjidil Haram? Kita udah nyampe Masjidil Haram jauh-jauh gitu kan. Kalau orang Mekah, dia sholat di Masjidil Haram, sholatnya di rumah dia. Tapi karena kita yang terbatas waktunya, sekali-kali juga kita ke Mekah, waktu kita juga terbatas. Alangkah baiknya kita sholatnya di Masjidil Haram, karena waktu kita terbatas. Karena pahalanya juga beda. Bagi kita yang di luar Mekah, apa sih hikmahnya? Yang pertama, perempuan itu menjaga, tapi kan ditutup, tapi kan ketika keluar dari rumah kan nggak ada yang menjamin. Kemudian yang kedua, taatnya seorang istri adalah ketika dia menampakkan dirinya itu terhadap suaminya, mempercantik dirinya di rumahnya. Kan nggak ada yang menjamin, misalnya tiba-tiba dia keluar rumah, ada laki-laki yang melihat, kemudian bisa terjaga perasaannya, ataupun laki-lakinya bisa terjaga. Maka di mana-mana yang namanya sholat jamaah itu pasti anjurannya itu laki-laki. Dan Nabi tidak pernah dalam satu hadis pun itu kemudian ada tentang bahwa sholat jamaah bagi perempuan itu boleh saja, nggak ada hadisnya. Apalagi kemudian ada anjuran. Tapi kalau laki-laki, siapapun yang di rumahnya ada laki-laki, dia tidak sholat jamaah, akan aku bakar rumahnya, kira-kira demikian. Tapi kalau perempuan enggak.
Jangankan misalnya perempuan kita yang rumahnya misalnya katakanlah beberapa meter dari masjid, Aisyah saja yang kamarnya di samping masjid, sholatnya di mana? Di kamarnya sendiri. Dan Nabi tidak pernah memanggil Aisyah, 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 ayo kita sholat jamaah di masjid. Tidak pernah. Kenapa? Tadi karena perempuan itu sifatnya pemalu. Perempuan itu sifatnya memang dia untuk suaminya, di rumah tertutup dia. Ya, keluar dari rumah sekedar keperluan saja. Makanya terjadilah perdebatan ketika adanya kelompok Aisyah dengan kelompok Ali ketika itu. Tidak boleh perempuan memimpin kelompok A. Ya kan? Kata Aisyah, perempuan harus kemudian juga memberikan aspirasi dan juga kontribusi bagi masyarakat. Ya, pendapat yang berbeda. Kontras kan, akhirnya kemudian ada fitnah dan segala macamnya, terjadi peperangan. Ya, tapi di luar konteks itu bahwa perempuan itu pada dasarnya dia itu tidak keluar dari rumahnya kecuali hanya untuk keperluan yang urgen saja. Ya, kecuali memang dia sudah tidak ada suaminya lagi misalnya, ya, atau kemudian tidak ada lagi yang memang harus dijaga di rumahnya. Dan dia ketika keluar rumah pun tidak boleh bersolek terlalu cantik untuk dirinya. Beda Pak ya, bersolek dengan rapi itu beda. Ya, tidak boleh memakai wangi-wangian yang bisa kemudian merangsang laki-laki atau kemudian membuat laki-laki bertanya siapa itu dan demikian, tidak boleh. Perempuan karena dia terjaga di rumahnya. Oh, tapi bagaimana Ustaz kalau kemudian dia sholat di masjid? Apakah dapat pahala? Dapat pahalanya. Apakah dapat 27? Dapat juga 27. Karena posisi hadisnya tidak dikhususkan bagi laki-laki. Hadisnya jelas, salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Mau itu salatnya di masjid atau salatnya di rumah, tetap pahalanya 27 selama berjamaah. Tapi anjurannya itu di masjid bagi laki-laki. Kalau perempuan mau salat di masjid, dapat nggak pahalanya 27? Dapat nggak pahalanya 25? Dapat. Karena itu hak Allah Ta'ala memberikan. Karena yang namanya orang salat jamaah ini. Tapi bagi perempuan tidak dianjurkan. Tadi karena dia punya sifat pemalu harusnya, gitu ya, sifat pemalu. Bahkan dalam Quran, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Janganlah mereka berpakaian seperti pakaiannya orang-orang jahiliyah. Tidak boleh keluar rumah. Keluar rumah tiba-tiba saja tidak boleh perempuan. Ya. Harus jelas keperluan ketika dia keluar rumah. Ya, tapi kan ini jelas sholat jamaah, betul jelas memang sholat jamaah. Tapi posisinya sholat jamaah itu pun walaupun dia bernilai pahalanya, tapi di rumah ada yang lebih membutuhkan dirinya. Ya, ketika dia pulang, ketika suaminya pulang ada yang menyambut di rumah, kan pahalanya di situ memang besar. Ketika nanti suaminya pulang disambut dengan kehangatan, disediain air teh, air kopi, ya kan? Ini enggak, abang pulang dari mana? Jam berapa? Kok lama kali? Pulang cepat salah, pulang lambat juga salah. Kan kadang-kadang begitu kan? Nah, ibu-ibu ketika berada di rumah, posisi taat kepada suami itu lebih besar pahalanya sholat jamaah di masjid. Karena memang demikian kodrat mereka. Ustaz, kok kita nih perempuan kok tipis sekali atau kok terbatas sekali? Ya, laki-laki lah sebenarnya kami ini yang susah, ya kan? Kita kalau mau kalau mau dapat pahala lebih harus ke masjid sholat jamaah. Kalau perempuan cukup di rumah aja, kan lebih gampang sebenarnya. Perempuan nggak usah jauh-jauh, kalau mau pahalanya banyak layani suami dengan baik, jelas pahalanya. Kita yang laki-laki cari nafkah, membahagiakan suami, membahagiakan istri, membahagiakan anak. Lebih capek kita laki-laki sebenarnya. Cuma laki-laki itu nggak terlalu ribet. Perempuan coba lihat Pak, dia ke masjid harus pasin mukena lagi, auratnya harus dipasin lagi kan, harus tidak boleh nampak nanti dagunya terlalu nampak nih. Ini nggak boleh, panjang Pak ceritanya. Tapi kalau di rumah dia lebih enak menata dirinya. Kalau di masjid, ada yang nampak laki-laki lagi nanti ini. Aduh, ya Allah. Tiba-tiba, itu kemudian yang harus dijaga dari perempuan. Tapi kalau laki-laki, kita pakaian sudah lewat lutut, kemudian sudah tertutup pusat, selesai. Perempuan nggak bisa, Pak. Nggak boleh nampak kakinya, wajahnya pun tidak boleh bersolek.
telapak tangannya hanya boleh kemudian dari pergelangan tangan saja, ribet Pak dia. Tapi kalau di rumah aman dia, nggak ribet dia, nggak capek dia. Karena Islam ini tidak memberatkan. Karena tahu aurat perempuan itu banyak yang harus dijaga. Laki-laki kan gampang, kita tinggal pakai sarung, pakai baju koko, peci satu, selesai kita. Perempuan coba Pak, 1 jam sebelum azan kan harus bersiap-siap kan nggak bisa dia azan Allah Akbar bisa tiba di masjidnya, nggak bisa. Kita udah komat masih sempat kita sholat jamaah. Coba kalau ibu-ibu Pak, bisa nggak Allah Akbar bisa di dalam sholat jamaah Pak? Nggak yakin saya. Pakai jilbab dulu. Oh, jilbabnya kurang pas, nampak rambut dikit. Gimana ini nanti kalau ada laki-laki? Ini belum lagi kaos kaki saya. Ini ini agak terangkat. Itu yang dijaga sama Islam. Islam memuliakan perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya lihatnya ironis saja Ustaz. Kalau misalnya tarawih itu juga datang kan. Tapi malah sholat wajib itu malah enggak. Malah saya pernah di masjid saya mau sholat zuhur, ibu baru pengajian gitu ya. Itu bukannya sholat dulu, mereka pulang. Artinya emang ada kayak dakwah gitu ya untuk merumahkan wanita untuk sholat. Karena saya pernah dengar juga hadisnya, bahkan waktu ada Nabi masih hidup, Masjid Nabawi itu ada namanya pintu wanita, babun nisa. Artinya kan wanita itu memang dianjurkan ke masjid juga, sampai dibuatkan pintunya babun nisa. Tapi sekarang kayaknya merumahkan perempuan. Iya. Tapi ya itu ironisnya pas tarawih kenapa rame? Bukan berarti kemudian ramai pas tarawih itu kemudian dianjurkan juga Pak. Ya, karena masa Nabi juga. Tarawih kan sunnah, tapi malah wanitanya malah banyak. Iya, jadi maksudnya hukum itu tidak serta-merta berubah ketika ada orang melakukannya banyak. Misalnya di Indonesia katakanlah. Tapi kan kalau di negara yang lain Timur Tengah nggak begitu Pak, nggak kayak kita di Indonesia sebenarnya. Misalnya katakanlah di Masjid Nabawi kan begitu kan, tarawih misalnya, selain orang Arab Pak, selain orang Arab nih ya, tidak ramai dari Masjid Nabawi Pak. Kalau yang perempuan, yang ramai itu siapa? Selain orang Arab. Kita orang Indonesia yang ramai. Kenapa? Karena sekali-kali ke sana dan terbatas waktu kita. Di sini pun sebenarnya tidak dianjurkan bagi perempuan untuk dia sholat tarawih di masjid atau di musola. Ini baik sholat tarawih di rumah sebenarnya. Sholat wajib saja itu tidak dianjurkan bagi perempuan sholat di masjid, apalagi sholat sunnah tarawih. Tapi kok kenapa ini kok rame gitu ya? Karena tadi boleh, kategori boleh itu boleh datang ke masjid. Ingin misalnya saya juga ingin merasakan Ramadan bersama-sama dengan ibu-ibu yang lain boleh. Lihat Pak, saking dijaganya sama Rasulullah dibuat pintu khusus kan. Laki-laki ada Pak pintu khusus Pak? Kan nggak ada. Boleh kiri, boleh kanan, boleh depan. Ini karena saking ribetnya harus jaga perempuan dibuat pintu khusus. Kenapa? Karena ada yang tetap ingin sholat jamaah, ada yang ingin boleh, Nabi tidak melarang. Tapi lebih baik di mana? Lebih baik di rumah, kalau bisa di rumah. Oh, kemudian ada ibu-ibu tadi di masjid misalnya selesai pengajian. Oh, misalnya kalau pulang nanti takutnya telat, kalau pulang nanti takutnya, lebih baik sholat di masjid. Lihat kondisi. Makanya ilmu fikih itu ada namanya fikih waqi', melihat kondisi keadaan. Oh, ternyata rumahnya misalnya di sini masjid, rumahnya cuma di depan, ya silahkan pulang, tidak ada masalah di rumah. Lebih baik bagi perempuan. Saking kemudian coba Pak, ribet nggak Pak? Dia selesai. Coba kalau kita kan tempat wudhunya gampang kan? Tapi kalau perempuan coba harus ditutup. Selesai dia wudhu, dia harus merapikan jilbabnya lagi. Ketika keluar nanti ketemu laki-laki ada rambutnya yang nampak, ribet Pak bagi dia. Tapi kalau di rumah buka jilbab, selesai dia langsung wudhu, kemudian dia pakai mukena lagi, gampang Pak. Karena posisi Islam ketika memberikan sebuah hukum, intinya fattaqullaha mastata'tum atau la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak diberatkan bagi siapapun hukumnya. Coba Pak, kalau misalnya nih hadisnya nih, mohon maaf nih, salatul jamaah, salat jamaah dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Coba ribet nggak Pak perempuan kira-kira Pak? Kalau dia harus salat jamaah 5 waktu di masjid, ribet kan?
belum dia selesai masak di rumah, belum dia nanti selesai masak harus mandi, belum dia ngurus anak, belum nanti selesai ngurus anak, belum dia keringetan, belum mandi, anaknya nangis lagi. Ribet Pak perempuan. Makanya sholatnya di rumah. Oh, kalau ada keluasan waktu, anaknya sudah besar-besar, di rumahnya hanya dengan suaminya saja, yang diurus cuma suaminya, mau ke masjid boleh, dapat pahala dapat. Kalau saya secara pribadi mengambil pendapat para ulama, saya lebih mengajarkan perempuan sholat ini di rumah. Kenapa demikian? Bukan merumahkan perempuan, karena Islam itu menjaga nilai perempuan. Ribetnya banyak. Beda dengan kita laki-laki. Perempuan itu ribetnya banyak. Kalau laki-laki enggak, selesai dia. Pakai baju, pakai sarung, enggak ada yang nampak orangnya, selesai. Perempuan harus merapikan, Pak. Enggak boleh nampak. Sehelai saja nampak rambut ketika sholat, selesai, Pak. Batal sholatnya, Pak. Kita laki-laki aman. Apalagi ketika dia keluar rumah nampak rambutnya, padahal dirapikan di rumah, sulit. Ketika dia nanti tiba-tiba mohon maaf nih batal wudunya, dia harus wudu lagi, ribet, Pak. Laki-laki aman. Dia harus ke kamar mandi, pakaiannya juga demikian, harus dirapikan, nggak boleh nampak. Saya katakan kakinya nggak boleh kelihatan, kan nggak boleh kelihatan kakinya, Pak. Bahkan kalau mazhab Syafi'i, cadar itu wajib loh, Pak. Cadar wajib. Ribet gak coba keluar rumah dia? Ribet, harus pakai cadar lagi. Misalnya kalau dia mengambil pendapat Syafi'i, harus pakai, kemudian ada, kalau kemudian tangannya terlalu tinggi, dia harus pakai sarung tangan lagi. Dia keluar rumah, ribet. Islam itu tidak memberatkan siapapun, memberikan keringanan-keringanan untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Jadi jangan sampai ada ibadah itu kemudian membuat orang itu terlalu berat melaksanakannya. Tapi tidak boleh juga dimudah-mudahkan. Ya, tidak boleh dimudah-mudahkan. Oh, ada kebiasaan baik misalnya di Indonesia kayak kita Ramadan, ibunya rame-rame ke masjid, bareng-bareng boleh? Boleh, tidak dilarang. Tapi kemudian, mohon maaf nih, satu masjid ini ramai, laki-laki semua, ya kan? Perempuan tidak sampai sah, nggak ada sah, sholatlah di rumah. Cuma kita kan udah laki-lakinya 3 sah, ya kan? Ibu-ibu juga nggak ada, sepi kan masjid misalnya. Boleh, nggak dilarang. Tapi tadi ketika keluar rumah harus betul-betul dijaga orangnya, harus betul-betul menjaga dirinya. Ya, jadi tidak ada kemudian bahasa bahwa merumahkan perempuan, tidak. Boleh. Tapi apakah dianjurkan seperti laki-laki? Tidak dianjurkan seperti laki-laki. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada cukup, kita doa sebentar ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنا نسألك حسن الخاتمة ونسألك
حسن الاستقامة وتوفنا مع الأبرار يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.